Baik, saya mulai saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 15 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan masih semangat untuk mengikuti kelas pelatihan kita hari ini. Yang kelas hari ini adalah kelas perdana, begitu ya. Kita akan belajar step by step membuat e-sertifikat menggunakan aplikasi CorelDRAW dan freepik.com. Begitu ya. Dan nantinya kita akan mengirimkannya secara cepat e-sertifikat itu dengan bantuan AutoCAD. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung, silahkan mengisi presensi yang ada di kolom chat, sudah saya sertakan ya. Tinggal diklik aja linknya, itu untuk presensi daftar hadir yang nantinya itu dibuat praktek untuk membuat e-sertifikat hari ini. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Mas Obed. Selamat pagi Mas Obed. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, siap. Terima kasih sudah mengisi di kelas kami ini ya Mas. Ya Dan sama-sama Mbak. ya, buat yang belum kenal Mas Obed adalah staf tendik dari FIB ya. Yang beliau memang kesehariannya pekerjaannya berhubungan dengan desain mendesain. Begitu ya, Mas? Yang hari Ya. ini akan sharing ke kita semuanya bagaimana cara membuat desain e-sertifikat. Jadi fokus pelajaran hari ini membuat desain sertifikat. Begitu ya. Baik, Mas Obed, apakah sudah siap? Ya Mbak. Baik, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan ke Mas Obed. Teman-teman yang lain bisa langsung mempraktekannya di laptop masing-masing ya. Nanti jika ada yang tertinggal step by step-nya bisa open mic atau open video boleh menyampaikan ke Mas Obed, minta diulang di step apa yang tertinggal begitu Mas Obed. Dan harapannya saya pengen nantinya teman-teman juga mengikuti nih setiap step by step-nya begitu ya. Nanti mungkin bisa di-share screen ke kita nih hasil hasil desain sertifikatnya bagaimana teman-teman sekalian. Begitu, apakah setuju? Mana nih suaranya Mas Obed, teman-teman yang lain? Malu mungkin Mbak. Masih malu-malu ya. Hmm. Oke, nanti bisa di-share screen ya. Jadi teman-teman bisa siap-siap hasilnya. Nanti di akhir kita akan berbagi begitu, hasil saya seperti ini, hasil saya seperti ini gitu. Nanti kalau ada yang kurang nanti bisa dibantu ditambahkan, diperbaiki Mas Obed. Begitu Mas Obed, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Ini seperti yang sebelumnya ya. Pendaftarnya 40 yang hadir separuhnya. Nah tapi tidak apa-apa. Untuk hari ini, oh ya sebelumnya salam kenal bagi yang baru join di pertemuan hari ini dan tidak bisa join di pertemuan sebelumnya. Saya Muhammad Teman Obed, bisa dipanggil Obed. Sekarang menjadi tendik di bagian unit sistem informasi atau UC. Jadi saya yang biasanya di balik layar ya, untuk segala sosial media, terus website dan lain-lain di Fakultas Ilmu Budaya. Sekaligus juga di balik layar bersama Mbak Nadia ini membantu untuk pembuatan poster, pengiriman sertifikat ke peserta pelatihan virtual orang baca. Nah, langsung saja kita mulai. Saya izin untuk share screen. Sudah muncul ya? Ya, sudah muncul tampilan free pick ya, Mas? Iya. Bagi yang tidak bisa join di pertemuan sebelumnya, saya akan menjelaskan
sedikit lagi mengenai FreePic. Jadi FreePic ini website yang menyediakan konten-konten desain, terus template-template kayak begitu, yang sangat berguna sekali bagi desainer yang membutuhkan kerja cepat ya istilahnya. Karena kebiasaan yang sudah terbiasa mendesain itu pasti hampir ya tiap hari itu pasti ada pekerjaan desain yang menumpuk. Nah, biasanya cara cepatnya yang menggunakan FreePic ini. Misal di satu hari itu ya ada peringatan Hari Besar Nasional, sekaligus ada peringatan Hari Libur Nasional, sekaligus ada ucapan selamat untuk dosen atau mungkin mahasiswa. Nah, itu FreePic ini sangat membantu sekali. Nah, cara pertama yang harus kita ketahui di FreePic ini kita harus istilahnya itu mengetahui kata kunci yang sangat berguna sekali untuk mencari bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk mendesain. Seperti misal Hari Pendidikan Nasional, maka kita bisa menggunakan kata kunci education. Coba ya, education. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini malah ada yang bahasa Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Akan muncul template-template yang tinggal kita olah untuk dijadikan poster ucapan Hari Pendidikan Nasional. Terus kalau misal kita pengen membuat ucapan apa misalnya Hari Bumi misalnya, coba kita tulis di sini dengan kata kunci yang tentunya bahasa Inggris, Earth. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini yang template yang bisa kita olah dan pilihannya cukup banyak. Nah nanti template ini akan ada biasanya pada umumnya itu ada dua file. Yang pertama itu AI, yang satunya itu Photoshop kalau nggak salah. Itu dua-duanya bisa kita olah di Corel Draw. Tapi ada beberapa yang kemungkinan tuh gagal kita ekstrak, kita drag ke Corel Draw itu ada kegagalan. Jadi kalau saya biasanya untuk download template ini cukup banyak. Terus jangan lupa buat akun FreePic. Itu sangat penting sekali karena ketika kita tidak membuat akun, maka jatah untuk download kita akan sangat terbatas. Kalau ketika kita menggunakan istilahnya daftar untuk FreePic, maka akan sedikit menambah jatah untuk download free template di FreePic. Nah, di FreePic ini juga ada template yang free dan berbayar. Untuk berbayar tandanya biasanya seperti ini, ada mahkota berbentuk emas, berwarna emas. Ini untuk yang berbayar. Tapi jangan khawatir karena yang free cukup banyak. Kalau ada sedikit uang ya nggak apa-apa kalau misal mau bayar untuk yang berbayar. Nah, karena hari ini kita akan membuat sertifikat, maka kita mencari template-nya dengan kata kunci sertifikat. Nah, ini akan banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Bentar. Cara buat akun FreePic-nya cukup mudah ya, Mas? Ya, untuk buat akunnya sangat mudah sekali. Tinggal sign up. Nah, ini kita isi username, terus email, password. Password ini ada huruf kapital, ada huruf kecilnya, sekaligus ada angkanya di passwordnya ini. Kombinasi ya? Ya, kombinasi. Jadi pastikan emailnya belum pernah terdaftar di FreePic. Biasanya ada yang lupa passwordnya kayak begitu.
Ini tinggal sign up aja. Kita lanjut untuk sertifikat. Misal kita buat dari template ini ya. Ini nanti hanya contoh saja, soalnya sertifikat untuk hari ini itu sudah jadi dan tinggal mengirimkan di proses belajar AutoCAD nanti. Nah, saya biasanya menyimpan, mendownload file itu cukup banyak untuk ya khawatirnya ada kegagalan memindah dari file FreePik tadi ke CorelDRAW. Bisa pilih template sesuka kalian yang kira-kira menurut kawan-kawan ini bagus template-nya. Nah, ini bisa langsung diklik download. Kemudian free download. Nah, ini. Biar enteng juga ketika mengerjakan, pastikan ukuran FreePik-nya itu yang di bawah 10 MB. Kalau misal laptop kita tidak memadai untuk mengerjakan file-file yang besar. Nah, ini masih 1 MB-an. Nah, ini malah di bawah 1 MB. Nah, ini karena tadi belum login ya, akhirnya akan muncul seperti ini. Kamu melebihi batas harian untuk download sebagai tamu atau guest. Nah, akhirnya kita harus, kalau sudah punya akun, kita bisa langsung login. Kalau belum, kita harus daftar terlebih dahulu. Ini saya menggunakan email mahasiswa saya. Oh, sebentar. Oh ya, untuk login di sini, biasanya kan saya menggunakan langsung fitur ini ya, di Google ini, terus saya pilih akun. Nah, karena di akun email kampus itu harus login ke cyber dulu, jadi tidak bisa otomatis. Ini saya kebetulan belum login di sini. Nah, kita harus login ke cyber kampus terlebih dahulu. Kalau misal menggunakan email dari kampus. Kalau misal tidak, ya langsung mengikuti yang proses awal tadi. Nah, ini saya sudah login. Ya, ini nama user saya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika sudah login bakalan nambah untuk jatah download. Nah, kita bisa melanjutkan untuk downloadnya.
Nah, selanjutnya kita olah file tadi, file FreePic tadi, kita persiapkan untuk diolah di CorelDRAW. Sebentar. Nah, ini file tadi ada di folder download. Saya biasanya menjadikan satu folder biar jadi satu dan enak untuk penempatannya. Nah, ini kita ekstrak semua di sini. Klik kanan, extract here. Ini pilih yes to all. Nah, nanti akan muncul template yang bisa kita olah sekaligus JPEG-nya. Kita pastikan angkanya ini sudah cocok dengan template di sebelahnya, karena biasanya ada acak begitu ya. Ini saya akan mencoba untuk template ini, template ini yang akan kita olah. Kita coba. Oh ya, dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan open mic atau bisa menulis di kolom chat ya. Silakan dibuka Corel-nya masing-masing ya. Silakan membuka Corel-nya masing-masing. Nah, kita buka file, kemudian klik new, atau biasanya langsung otomatis muncul seperti ini untuk bagi yang baru install. Saya biasanya menggunakan ukuran milimeter. Nah, ini saya ganti ke ukuran yang biasanya cocok untuk Instagram atau istilahnya fit untuk Instagram. Nah, itu saya gunakan ukuran 285. Kemudian bawahnya 357. Itu yang saya sering gunakan terutama untuk publikasi di sosial media FIB, itu ukurannya seperti ini, 285 357. Atau paling amannya kita bisa menggunakan square atau persegi. Itu paling aman untuk biar fit ke Instagram. Kemudian kita pilih yang vertikal untuk kertasnya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah 285 357. Kita kemudian memindah atau istilahnya itu drag file FreePic tadi. Saya biasanya menggunakan yang formatnya AI, yang satunya ini IPS. Bagi yang di pertemuan sebelumnya belum join, kalau untuk AI ini ketika kita ungroup, maka tidak akan istilahnya ungroup all, tidak akan langsung memisahkan semuanya. Nanti akan saya contohkan. Kalau IPS, ketika kita ungroup, maka akan memisah semua objeknya. Saya contohkan untuk AI.
Mbak Nadia ini sudah tampil ini ya, apa screen sharingnya Corel Draw ya? Oh, ini masih share screen-nya yang folder AI. Oh, oke, sebentar. Tak ganti. Nah, ini Nah, sudah yang udah ya, muncul Corel Draw, Mas. ya, yang file AI tadi saya pindah di sini. Nah, ini kalau file AI ketika kita ungroup, kalau misal kita pengen Oh, Mas Obet, minta tolong tadi karena tampilannya belum Corel ya. Jadi untuk memindahkan yang oke, AI ke Corelnya bagaimana? tinggal di drag aja Mbak, istilahnya di geret ya, dipindah kayak gitu. Langsung saja Digeret taruh dari sini ya. folder tadi masuk ke sini gitu ya. Ya, Yang penting disetting untuk milimeternya itu ya, sesuaikan ya itu. size-nya. Oh ya, itu untuk milimeter apabila pengen membuat poster ucapan ya. Kalau misal kita pengen membuat sertifikat, saya biasanya menggunakan ukuran A4. Ya. Dan ini jadikan horizontal. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk sebelum kita lanjut. Ya, silakan teman-teman kita belajar santai saja. Yang penting harapan kita teman-teman pada mengikuti step by step-nya ya Mas Obet. Jadi kalau merasa Ya, tertinggal di step apa, boleh banget untuk open mic-nya. Nanti Mas Obet akan mengulangi di step apa yang tertinggal tadi. Atau mungkin masih masih buka Corel Draw-nya nih. Atau masih di free pick-nya nih. Boleh dong suaranya. ya atau bisa di kolom chat ya untuk yang apa, misal nggak pengen open mic bisa Oh di iya kolom. oke, bisa di kolom chat. Nah. Oh ya, karena kita hari ini, saya ulangi lagi lah, kayak karena kita hari ini akan membuat sertifikat, maka kita mengganti ukurannya di sini, yang awalnya custom, menjadi A4. Kemudian kita pilih yang horizontal. Nah, saya biasanya menggunakan ukuran A4 untuk pembuatan sertifikat. Saya lanjut Jadi ya. ukurannya sudah mengikuti ya Mas. Kalau kita pilih yang A4 untuk sertifikat, ukurannya berubah menjadi 297 dan 210 mm ya? Iya, benar. Oke. Ya, ini yang saya jelaskan tadi untuk file AI. Apabila kita ungroup, karena kita pengen mengolah file kan harus kita ungroup dulu ya. Ini kan masih menjadi satu filenya. Bila kita ungroup, maka file-filenya masih beberapa itu menyatu. Nah, ini saya cenderung memilih AI karena untuk mengolah file itu lebih gampang karena banyak yang masih menyatu. Nah, kayak ini masih menyatu. Nah, sementara kita coba kasih contoh file IPS tadi ya. Ini saya drag ke sini, file format IPS tadi. Kan ada dua format, AI dan IPS. Nah, apabila kita ungroup, maka file IPS ini akan memisah dengan semua objeknya. Nah, bisa-bisa semua. Berbeda dengan file AI yang masih menyatu dengan objek-objek lainnya. Nah, ini juga tergantung selera dari kawan-kawan semuanya. Kalau saya cenderung memilih AI. Yang menurut saya lebih cepat untuk progres editingnya. Nah, ini kita pindah ke sini, kita paskan ukurannya, karena kita ingin membuat sertifikat dengan ukuran A4 tadi. Mantap Mas Obet.
Halo Mas Nopal. Nah, ini usahakan untuk pas di ukuran eh, bidang yang kita buat tadi, yang ukuran A4 tadi. Nah, ini terus kita menghapus yang tidak diperlukan, kayak tulisan-tulisan ini. Karena nanti kan kita akan membuat sendiri ya. Biasanya masih ada sisa untuk dari file prefix-nya ke bidang yang ingin kita buat. Nah, ini kita sesuaikan termasuk objek-objeknya. Nah, jangan lupa untuk di-save. Ini yang paling penting menurut saya. Soalnya beberapa ada yang termasuk saya ya, yang laptopnya itu masih lemot sekali untuk mengerjakan proyek-proyek desain seperti ini. Maka kita harus sangat rajin sekali menyimpan filenya. Solusinya beli laptop baru, Mas Obed. Ya nanti nanti tolong dianggarkan Mas Noval. Yo, serano proposale nang aku, ikut ACC. Oh ya, kita langsung save. Nah, kemudian kita akan mengisi tulisan-tulisannya ya. Ini template yang sudah fit dengan ukuran A4 tadi, dan kemudian kita akan mengisi tulisan-tulisannya. Saya akan mencoba untuk melihat contoh dari sertifikat-sertifikat yang sudah sebelumnya dibuat, yang dari pusat yang dari ruang baca FIB ya. Nah, kita tulis sertifikat. Ini bisa kita ganti fontnya sesuai keinginan. Kemudian biar tulisan sertifikat ini center atau di tengah, kita bisa klik shift dengan tulisan belakangnya. Kemudian kita klik tombol C. Nah, maka tulisan sertifikat akan langsung berada di tengah. Saya ulangi lagi, apabila kita ingin menaruh tulisan sertifikat ini berada di tengah-tengah, maka kita klik shift, kemudian klik background di belakangnya, template-nya, kemudian kita klik huruf C, maka akan otomatis center. Kemudian yang diperlukan adalah nomor. Kalau misal pengen cepat, kita bisa Ctrl C, kemudian Ctrl V, seperti software-software pada umumnya. Kemudian kita ganti fontnya, karena ini akan oh ya, sebelum pada umumnya di Corel itu sebelum mengganti ukuran font, kita harus
mindah dari font ini ke pointer. Baru kemudian diganti ukurannya. Nah, ini akan kita tulis nomor. Misal saya tulis singkat saja ya, nomor. Kemudian biasanya untuk nomor ini kan urusan administrasi ya. Kita bisa tanya ke sekretaris untuk nomornya. Misal kita tulis berapa? 19 atau berapa begitu, terus tahunnya 2021. Ini contoh saja ya. Kita taruh di bawah tulisan sertifikat, kemudian kita senterkan kayak tadi. Klik Shift, kemudian klik template-nya, kita klik huruf C. Selanjutnya yang diperlukan adalah, nah ini, kalimat atau kata diberikan kepada. Kita Ctrl C, Ctrl V. Ini shortcut di Corel pada umumnya juga shortcut-shortcut yang ada di Microsoft Word ya, seperti Ctrl C, Ctrl V, dan lain-lain. Ini kita tulis diberikan kepada kemudian kita taruh di center kayak tadi. Terus bawahnya kita kasih garis ya, karena untuk mengisi nama-nama kalau misal apa namanya peserta kuliah umum atau kayak yang kita lakukan hari ini peserta pelatihan virtual. Nah, untuk biar lurus, ini tadi saya memilih ini freehand tool di bagian ini. Kemudian kalau pengen lurus, kita bisa klik CTRL. Nah, ini akan terbantu untuk lurus. Terus, misal kita pengen menebalkan line ini ya, garis ini. Kita bisa menggunakan ini, outline pen, kemudian kita ganti ukurannya. Nah, ini saya memilih ukuran 4 poin. Diberikan kepada, kemudian kita lanjut ke keikutsertaannya sebagai apa. Ini saya ambil dari sini juga, karena saya cenderung menyamakan font ya. Ctrl C. Ini kita tulis sebagai, oh ya, agar center terus ya, kita karena tadi sudah center, kita bisa menggunakan ini, center di sini. Kita pilih center. Nah, ini apabila diketik akan tetap center dia. Ini, nah seperti contoh ini. Dia akan mengikuti center sebagai, kemudian saya copy garis ini ke bawahnya, Ctrl C, Ctrl V, sebagai, kita isi sebagai peserta ya. Kalau misal ini sebagai peserta, kalau pembicara ya pembicara kayak gitu. Sorry. Biasanya saya gunakan font yang sedikit lebih besar dari keterangannya.
Kemudian selanjutnya deskripsi acara. Misal seperti hari ini ya. Dalam pelatihan virtual autocrat oleh ruang, ini biar tetap center misalnya kita taruh di bawah. Ini tergantung selera sih, juga melihat proporsionalnya ya. Oleh ruang baca Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Biasanya ditambahi kayak misal tanggal kayak seperti itu ya. Tanggal acara. Surabaya 15 Juni 2021. Nah, kemudian ini yang selanjutnya ini, oh ya karena ini space yang bawah kurang ya, kita bisa menaikkan. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung open mic atau langsung di kolom chat ya. Selanjutnya untuk, ya ini bagian yang paling penting ya, disahkannya atau tidak sebuah sertifikat untuk misalnya untuk klaim SKP itu kan ini apa bagian tanda tangan ya. Nah ini kalau misal ada objek yang sekiranya mengganggu untuk space tanda tangan, kita bisa menghapusnya. Nah ini kita tulis, saya menggunakan contoh di sertifikat ini ya pelatihannya, Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian kita isi nama gelar sekaligus NIP dari Pak Dekan. Ini saya gunakan font yang sedikit lebih kecil untuk biar proporsional ya, kita paskan juga. Kita klik Ctrl C, Ctrl V. Kita tulis, karena ini nama dari Pak Dekan ya, kita tulis nama lengkap sekaligus gelar dari Pak Dekan. Terus saya biasanya untuk kolom ini saya kasih outline, underline, sorry. Underline untuk di bawah nama. Kemudian di bawahnya lagi, biasanya kan itu apa, NIP ya. Sorry. Kita hilangkan underline-nya. Nah ini. Proses untuk desain sertifikat sudah selesai. Kita coba cek sekali lagi untuk apa namanya senternya. Kita shift
font yang sudah kita buat sekaligus line tadi ya, outline. Nah, ini sudah setengah semua. Oh ya, ada yang kurang, yaitu logo yang kita taruh di atas ya. Ini saya gunakan sebentar. Oh ya, sambil menunggu ini saya masih proses untuk drag logo. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat atau langsung open mic ya. Mas Obed, Ya, Mbak. ya tadi kan Mas Obed bilang ini kelanjutan materi dari yang minggu lalu ya. Ya. Minggu lalu itu materinya Corel Draw sama FreePik gitu ya, membuat poster. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di minggu ini gitu ya, minggu lalu mungkin belum bergabung. Nah, teman-teman nanti bisa simak video recordingnya itu sudah diupload sama Mas Obed di YouTube-nya FIB. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa searching di YouTube, masukkan aja FIB UNER gitu. Itu sudah tampil untuk materi pelatihan yang minggu lalu. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir juga buat yang ketinggalan, misalnya hari ini ikut join begitu ya, tapi ketinggalan materinya nggak perlu khawatir, nanti kita akan kirimkan juga untuk link recordingnya. Begitu Mas Obed. Iya. Mungkin ini sebelum mengirim ke AutoCAD ya, Mbak, bisa dikirim ulang lagi untuk link presensinya. Kali aja yang belum ada yang belum mengisi presensi ya. Oke, tadi sudah saya isi. Mungkin ada yang baru join dan belum ngisi link absen. Saya kirimkan lagi begitu ya di kolom Ya. chat. Mbak Wijayanti Lestari baru kelihatan. Silakan diisi dulu Mbak untuk link presensinya. Ya. Oke, sambil saya cek sudah masuk belum yang terbaru. Ini banyak inputan dari peserta nih Mas Obed. Sangat bermanfaat buat saya pemula begitu. Wah, pasti senang banget ya. Buat yang pemula-pemula. Sepertinya sudah saya kirimkan sekarang Mas Obed. Ya, Mbak, bisa dikirim ke email admin ya. Sudah, saya kirim ke email admin, silakan dicek. Ya, terima kasih. Oke. Saya izin share screen lagi. Nah, ini lanjut untuk memberi logo ya. Kurang tinggal satu step saja kalau nggak salah ya. Satu step untuk memberi logo. Logo ini bisa di-download di website Unair di bagian download ya, beserta dengan logo-logo kayak misal Kampus Merdeka atau ranking universitas kayak gitu ada di website Unair di bagian download. Nah, ini saya contohkan satu saja. Biasanya pada umumnya kan ada dua logo ya. Logo universitas kalau misal acara kampus sama logo misal acara BEM kita kasih logo BEM atau logo Hima kayak gitu. Kalau ini konteksnya karena ruang baca ya biasanya kita menggunakan logo
kampus, kemudian logo ranking universitas, sekaligus logo ruang baca sendiri sebagai penyelenggara. Ini saya contohkan satu saja untuk ini. Terus jangan lupa di save. Ini takutnya kalau hang ya. Kemudian kita klik file, kita klik save as. Kemudian kita, apakah sudah muncul ya untuk pilihan save-nya ini, CorelDRAW dan lain-lain? Ya, muncul Mas. Ya. Kemudian kita pilih ke PDF. Nah, ini kita akan mengekspor atau menyimpan file dalam bentuk PDF. Terus, oh ya, pastikan sebelum menjadikan PDF, ini sudah fit di sini dan tidak ada objek-objek di luar ini ya. Kita klik Ctrl A. Nah, ini sudah di sini saja filenya. Saya biarkan lagi save. File, save as. Kemudian kita pilih PDF. Kita klik save ya. Nah, ini kita kalau misal kita menggunakan 2 halaman kayak ini, 2 halaman. Di sini juga ada file lagi. Kita bisa menggunakan ini, save as. PDF. Dan kita pilih page. Ini akan dua-duanya menjadi PDF. Kalau karena kita menggunakan 1 halaman saja, kita klik ini, dibiarkan saja. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita coba lihat untuk hasilnya ya. Mas, barusan ada inputan lagi 1 nama. Udah saya kirimkan yang terbaru di email admin. Ya, terima kasih Mbak. Nah, ini saya seringnya kalau ini ya apa namanya mengubah untuk dari PDF ke JPEG itu menggunakan Nitro ya. Jadi saya sering menggunakan software Nitro untuk membuka file PDF. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini karena kita klik 2 halaman tadi. Dari sini mungkin ada pertanyaan untuk memindah atau mengekspor ke PDF dari pembuatan tadi, mulai dari FreePik, terus kita olah di CorelDRAW, kemudian menjadikan PDF. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, sekarang saya lanjut ke bagaimana mengirimkan e-sertifikat tadi. Biasanya kan pesertanya untuk kuliah umum atau pelatihan ini kan cukup banyak ya. Bagaimana cara mengirimkan e-sertifikat tadi yang banyak dengan cepat. Dan kita tidak menggunakan cara manual dengan menuliskan namanya satu persatu. Karena yang tadi kita gunakan kan namanya kan kosongan ya. Dan saya tidak akan menggunakan template tadi karena saya sudah mendapat kiriman dari Mbak Nadia untuk template yang sudah ditandatangani oleh Pak Dekan. Nah, kita coba sebentar. Nah, ini. Saya sudah mendapat kiriman PDF yang sertifikat yang saya buat kemudian ditandatangani oleh
Pak Dekan ya. Ini kita buka, saya biasanya menggunakan Nitro ya. Sebentar. Nah, ini sertifikat yang akan kami kirim ke peserta pelatihan hari ini, ke emailnya masing-masing. Jadi jangan lupa untuk segera mengisi link presensi ya. Nah, yang pertama kita harus mengkonvertnya atau mengekstraknya ke JPEG. Karena kita akan mengolahnya di PowerPoint ya, untuk proses AutoCAD-nya nanti. Ini ditaruh di PDF karena untuk pengerjaan tanda tangan. Sementara untuk pengiriman kita akan menggunakan PowerPoint. Kita convert ke JPEG atau PNG. Bentar. Kita klik convert. Nah, di sini sudah muncul. Bentar. Nah, ini sudah muncul file download-nya, Mbak ya, folder download ya. Sudah, Mas. Ya. Kemudian kita akan membuka PowerPoint ya. PowerPoint. Ya, kita buka PowerPoint. Kita pilih blank presentation. Klik enter. Kemudian kita pilih di bagian ini, bagian desain. Kita ganti ukurannya menjadi A4 karena kita tadi menggunakan ukuran A4 ya. Kita klik OK. Nah, kita tinggal memindahkan file JPEG tadi ke PowerPoint. Kita drag ke PowerPoint. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Nah, kemudian kita save. Jadi file PowerPoint ini nanti akan kita unggah ke Google Drive. Jadi semua proses AutoCAD nanti kita akan lakukan atau dijalankan di Google Drive. Kita taruh di download ya misalnya. Terus kita namai sertifikat pelatihan virtual. Sebentar. AutoCAD. Tanggal berapa ini? 15 Juni 2021. Kita save. Nah, kemudian kita buka Google Drive ya. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman memanfaatkan Google Drive-nya, Google Drive dari akun email kampus ya. Ini berguna bagi yang masih mahasiswa maupun yang sudah alumni. Jadi Google Drive yang dipunyai kampus itu unlimited ya. Bisa diisi file-file dengan ukuran besar. Jadi saya sebenarnya juga
baru tahu itu di tahun kemarin dikasih tahu teman saya kalau file di Google Drive-nya kampus, di email kampus itu unlimited. Jadi mulai dari situ saya melakukan pengarsipan di Google Drive. Nah, ini saya karena lewat istilahnya lewat jalur resmi ya, saya menggunakan email admin FIP. Sebentar, saya share screen. Nah, sebelum mulai jangan lupa membuat folder tersendiri ya, karena selain sertifikatnya dikirim ke emailnya peserta masing-masing, kita juga akan mempunyai backup data di sini. Apabila misal emailnya ternyata salah dari peserta salah ketik ya. Kita tulis sertifikat peserta pelatihan virtual Autograd 15 Juni. Nah, nanti segala proses Autograd akan berlangsung di sini. Kemudian kita drag file PowerPoint tadi ke folder Google Drive yang sudah kita buat. Nah, kita pindahkan di sini. Kita menunggu prosesnya. Kemudian kita klik kanan. Kita buka dengan Google Slides. Ini proses menamai nama peserta ya. Kita klik text box. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya dengan ini ya. Terus jangan lupa kita taruh text box-nya ini sampai benar-benar full ya, di samping kiri kanan. Sebentar saya zoom. Nah, sebentar. Kemudian kita tulis kodenya ya. Jadi kodenya seperti ini. Sebentar, nanti akan saya besarkan ya. Nah, kodenya nama, dan ini juga akan menjadi nama kolom ya, nama kolom di Google Sheet nanti. Jadi kita buat kode seperti ini dengan huruf besar kecilnya harus diingat karena akan digunakan nanti nama. Kemudian kita simpan file ini. Oh ya, ini saya jangan lupa menyamakan ukurannya dengan ukuran peserta ini ya. Saya buat ukurannya 24. Kemudian pastikan juga warnanya juga sama dengan warna ini, warna putih. Kemudian kita klik file, kita klik save as Google Slide. Nah, ini kita pastikan lagi sudah rata kanan kiri untuk text box-nya dan center. Dan kita balik lagi ke Google Drive. Mana dia ini sudah muncul Google Drive ya? Sudah, Mas. Ya. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan langsung saja open mic atau di kolom chat ya.
Kemudian kita klik New, pilih Google Sheets. Kemudian blank spreadsheet. Nah, kita kolomnya agak sedikit besarkan, menyesuaikan tulisan yang akan ditampilkan di sini ya. Nah, tadi kan saya menulis nama dengan huruf besar kecilnya seperti ini ya. Kita tulis. Nah, ini nama. Kemudian di proses selanjutnya kita menulis email. Ini juga besar kecilnya harus diperhatikan juga. Nah, selanjutnya kita cek di itu ya, daftar hadir hari ini ya. Nah, ini juga ada jamnya. Misal ternyata ada apa istilahnya? Pengisi goib ya. Jadi tiba-tiba mengisi saja sementara jamnya sudah melebihi. Nah, itu bisa kita pantau. Ada jamnya juga ada tanggalnya ya. Ini kita pilih yang tanggal 15 ini sesuai peserta hari ini. Kemudian kita copy ya untuk peserta hari ini ke Google Sheet yang kosongan tadi. Selanjutnya kita copy emailnya. Ke kolom email. Nah, ini sangat berguna sekali di Autocrat ini untuk terutama apabila pesertanya banyak ya, kita tidak usah repot-repot untuk mengisi manual. Nah, ini sudah selesai untuk di progres pengisian. Kemudian kita klik Add-ons, Autocrat, kemudian Launch. Jadi saya ulangi, Add-ons, Autocrat, Launch. Mas Obed, kalau ada namanya yang kapital semua, misalnya Mas Amanu itu ya, itu nanti munculnya ya kapital. Ya, jadi apa namanya proses-proses di Autocrat ini kalau kita kirimkan juga menyesuaikan apa yang dikirimkan oleh peserta. Jadi apabila emailnya salah maka Autocratnya tidak bisa terkirim, sertifikat tidak bisa terkirim. Kemudian apabila huruf besar kecilnya salah dari namanya yang mengisi itu juga ya risiko sendiri begitu karena yang mengisi ya pesertanya masing-masing. Oh ya, pastikan karena ini menggunakan email kampus ya, pastikan email kampus yang lain juga sedang logout. Jadi yang login ini saja. Ini saya menggunakan akun admin ya. Kemudian klik new job. Dan kita kasih nama e-sertifikat pelatihan kayak nama file tadi ya. Autocrat 15 Juni 2021. Dan klik next. Nah, ini kita pilih file yang akan file tadi ya, file sertifikatnya yang di Google Slide tadi. Nah, kalau kita namai kan menjadi unik dan akhirnya gampang diketahui ya. Kita tinggal pilih filenya, kemudian select. Kemudian kita klik next. Karena kita sudah memilih ya, filenya benar ini. Kita klik next. Di merge tab, kita pilih sheet 1. Kita hanya menggunakan tadi ya, nama sama kolom nama sama email ya. Dan klik next.
Nah, ini file name ini yang akan terkirim di peserta ya, atau akan tersimpan di Google Drive-nya pengirim. Kita tulis e-sertifikat. Kemudian saya masukkan kode nama tadi. Nama. Ini kita akan mempermudah, misal ternyata ada peserta yang salah email. Kita dari pengirim bisa mencari di Google Drive-nya. Nah, ini type-nya kita ganti ke PDF. Karena kita akan mengirimkan dalam bentuk PDF. Kemudian kita klik next. Ini dibiarkan saja, next. 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 Nah, ini share doc, kita pilih yes. PDF sudah benar. Terus, nah ini untuk email yang ditujukan, kita menggunakan kode tadi, yang nama tadi, kita tinggal ganti menjadi email. Dengan huruf besar kecil yang pastikan sama ya. Dengan yang kita buat di Google Sheet tadi. Ini tadi saya membuat E-nya besar, maka saya tulis di sini E-nya besar. Terus type subject, kita tulis e-sertifikat seperti tadi. Nah, ini pesan yang ingin dikirim ya, apa untuk kalimat-kalimatnya atau kata-katanya. Kita misal tulis di sini salam, kemudian nama, maka di email yang terkirim akan otomatis muncul ya. Misal ini ada nama Amanu ya, maka akan salam menjadi Amanu di emailnya masing-masing. Atau ini Mas Amar ini komping saya ini. Salam Ahmad Amar Muzaki, maka yang akan muncul di sini. Karena dia mungkin bisa diktekan kalimatnya ya. Oke, Mas. Biasanya dikirimkan seperti apa? Oh, sebentar. Ya, ini sebenarnya terserah sih. Apa namanya untuk pesannya gini akan ya. disampaikan. Ya, monggo Mbak. Berikut kami lampirkan e-sertifikat peserta dan link recording gitu. Ya. Lampirkan e-sertifikat peserta dan link recording. Nah, ini karena link recordingnya menyusul, jadi nanti kita akan emailkan lagi ya. Nah, mungkin untuk ini cukup berikut kami lampirkan e-sertifikat aja, Mbak ya. Ya, oke. Pelatihan virtual AutoCAD 15 Juni. Ya. Nah, misal seperti ini. Nah, kita kemudian klik next. Run on from trigger. Ini kita pilih yes. Kemudian kita pilih yes. Oh ya, ini dari proses ini mungkin ada yang ketinggalan, silakan on mic ya. Atau bisa menulis di chat. Saya pilih yes. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian kita pilih save. Kita tunggu. Nah, begitu tadi kita sudah membuat sistem yang berisi nama dan email, sekaligus pesannya untuk ke peserta masing-masing ya, peserta apapun, misal bisa kuliah umum, webinar dan lain-lain. Nah, untuk menjalankannya kita pilih tombol play ini.
atau run job. Nah, ini proses. Silakan nanti salah satu peserta ya mungkin ditunjukkan hasilnya, karena ini saya tidak menampilkan nama saya maupun nama Mbak Nadia di kolomnya. Ini masih satu peserta yang terkirim. Sebentar ya, ditunggu ya. Ini kalau 12 ini saya rasa tidak lama. Biasanya saya mengirim itu sampai ratusan ya untuk peserta, terutama peserta kuliah umum di fakultas. Mungkin peserta bisa dicek ya di Zoom-nya masing-masing itu apa bisa ada akses share screen. Kalau belum, akan saya jadikan co-host begitu. Kita pengen lihat hasilnya apakah sudah nyampe di email teman-teman semuanya. Dijadikan co-host saja sepertinya Mbak. Bisa share screen nih. Wait. Ya itu. Monggo Mas Amar itu bisa jadikan co-host Mbak Nadia, Mas Amar nih. Oh, siap-siap. Enggak, udah langsung bisa share screen nih. Ada topik. Oke. Oke, otomatis. Ya, silakan. Udah nerima belum Mas Amar? Bentar ya, saya cek dulu di email. Langsung ke email nih berarti? Ke email Ya. Mar. Oh, ini udah masuk nih. Saya stop share ya. 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 Oke. Udah muncul. Nah, itu otomatis akan menjadi salamnya akan menjadi namanya masing-masing peserta. Kemudian bisa di-download itu Mar, PDF-nya Mar. Ini keren banget otomatis. Download PDF-nya coba buka. Iya. Kok nggak ada tanda tangannya, Bet? Nggak kelihatan karena warnanya sama biru. Oh. Udah muncul share screen-nya. Oh, bentar. Nah, diganti dulu Mar, di stop terus diganti pilihan share screen-nya. Stop. Ini. Sip. Nah, maka yang akan terkirim ke teman-teman seperti itu ya. Namanya masing-masing. Waduh, keren banget Mas Obet. Ini cocok nih buat teman-teman yang kepanitiaan begitu ya. Nah, udah nggak zamannya nih bikin satu-satu di PDF, diedit per nama, baru dikirimkan per satuan email gitu ya. Jadi sudah nggak zaman kayak gitu lagi. Nah, kita sudah bisa maksimalkan autocrat yang ada. Gitu ya Mas Obet? Iya Mbak. Mas Obet, aku ada pertanyaan nih. Kalau mau ganti fontnya nama yang di e-sertifikat ini, yang diedit itu yang di spreadsheet tadi ya? Iya, bukan. Oh, kalau mengganti font di Google Slide tadi, kalau mengganti font. Oh, iya. Ya. Kalau mengganti font di Google Slide, kalau mengganti misal tipe atau huruf besar kecilnya di Google Sheet tadi. Tipenya di Google Sheet, Ya. Kalau fontnya di Google Slides. Oh, oke. Ya. Terus tadi ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain. Ini terima kasih Mas Mas Amar ya. Sudah bersedia share screen.
Ini Mas Samar ini kompting saya di angkatan 2014 ilmu sejarah ini. Oh ya, salam kenal Mas Samar. Terima Salam kasih kenal. sudah bergabung di kelas kami ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain juga pengen seperti Mas Amar yang mau share screen hasilnya. Sudah nerima atau belum email dari Mas Obed? Sepertinya sudah berhasil semua terkirim ya Mas Obed, otomatis ya? Iya Mbak, otomatis. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Mumpung masih ada Mas Obed. Nah, sepertinya teman-teman ini dari materi yang disampaikan Mas Obed hari ini menarik banget, Mas. Jadi memang nantinya sepertinya teman-teman langsung pengen buat deh, gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, nanti ada link rekamannya yang nanti akan dikirimkan juga dari Mas Obed. Gitu ya, teman-teman bisa simak-simak lagi step by step-nya. Bagaimana memang banyak ya Mas Obed yang harus dilakukan untuk buat AutoCAD ini. Mulai dari buat desainnya pakai CorelDRAW dan FreePik. Kemudian kita lakukan save image-nya ke PowerPoint. Lalu kita mengunggahnya di Google Drive, pakai Google Slide juga. Input namanya pakai spreadsheet. Dan lakukan setting add-on AutoCAD sampai launch gitu. Memang banyak ya Mas, tapi memang worth it sih. Ini memang harusnya pakai ini buat webinar atau kelas-kelas besar begitu. Iya. Dan itu sih juga harus terbiasa untuk misal pengen hafal itu. Ya, mungkin nanti ya bisa lihat di tutorial di sini ya untuk misal mengulang lagi untuk prosesnya. Kita bakalan unggah di akun YouTube Fakultas. Oke. Oh ya, Mbak, mungkin ada info dari orang baca yang bisa disampaikan, Mbak. Oh iya, Mas Obed sudah selesaikah materinya? Sepertinya sudah. Oh iya, baik, terima kasih Mas Obed. Teman-teman, saya mohon izin untuk share screen ya. Saya akan tampilkan beberapa informasi tentang ruang baca yang mungkin teman-teman belum tahu layanan kita selama pandemi itu seperti apa, begitu ya. Mohon izin share screen. Sudah munculkah? Sudah, Mbak. Siap. Nah, ini teman-teman untuk agenda bulan Juni ini ya, teman-teman bisa screenshot atau bisa foto. Jangan lupa share ke IG atau ke sosmed kalian gitu ya. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain buat ikutan join juga supaya rame dan supaya kebermanfaatan ilmunya lebih tersebar gitu. Nah, untuk minggu depan, hari Selasa 22 Juni, kita akan sama-sama belajar mengenai online research management. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi dalam proses tulis-menulis, mungkin di jurnal atau di membuat skripsi, tesis, begitu ya, pasti membutuhkan berbagai informasi dalam bentuk elektronik, seperti e-jurnal atau e-books, begitu ya, yang dilanggan oleh UNER. Jadi mungkin teman-teman tahu apa itu Scopus,
Science Direct, Springer Link, yang dilanggan oleh UNER, itu akan kita sampaikan di materi itu. Bagaimana cara menelusurnya, bagaimana cara registrasi remote text namanya, jadi bisa mengakses e-resources tersebut dari rumah. Gitu ya. Mungkin teman-teman masih ada yang belum punya akun Remotex, itu fungsinya supaya bisa mengakses e-resources tersebut dari rumah. Nah, itu membantu sekali ya, apalagi sekarang masih pandemi yang kegiatannya masih banyak di rumah begitu. Dan tidak hanya itu saja, kita akan menjelaskan juga tentang publikasi karya ilmiah tersebut. Bagaimana sih tulisan kita itu bisa tersubmit di suatu jurnal baik nasional atau internasional, begitu ada caranya teman-teman. Gitu ya, teman-teman bisa ikut di kelas minggu depan. Dan memang harus daftar di link yang ada ya, bit.ly/orm/FIB-UNER. Dan itu akan diisi oleh pustakawan dari Perpustakaan Pusat. Nah, untuk minggu selanjutnya, tanggal 29 Juni, di minggu terakhir bulan Juni, ada pelatihan tentang membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang masih membuat daftar pustakanya menggunakan manual nih, gitu ya. Sekarang sudah nggak zaman lagi, karena kita sudah sangat terbantu dengan adanya aplikasi Mendeley. Nah, mungkin sering dengar ya, Mendeley apa itu? Karena setiap tulisan mesti kok citasinya harus menggunakan Mendeley, begitu ya. Dan itu akan kami ajarkan di kelas tersebut. Jangan lupa untuk daftar di link bit.ly/Mendeley-FIB-UNER. Teman-teman nggak perlu khawatir, ini semuanya gratis untuk semua sivitas UNER, mahasiswa, dosen, ataupun tendik ya. Dan akan mendapatkan e-sertifikat ber-SKP, dan ada juga link rekamannya yang akan kami bagikan di akhir acara. Begitu. Semuanya terselenggara setiap hari Selasa, pukul 10 pagi. Jangan lupa daftar dulu untuk mendapatkan meeting ID dan passcode-nya melalui emailnya masing-masing. Begitu. Saya sebentar ya. Halo? Ya, bisa dititipkan di petugas ULT aja yang di bawah ya? Oh, ditaruh di mejanya aja. Saya masih ada kelas soalnya. Ya, minta tolong taruh di mejanya petugas yang di ULT bagian lobi bawah itu ya. Ya, makasih. Mohon maaf, nggak ke-mute sepertinya, mohon maaf ya. Oke, saya lanjutkan. Itu untuk pelatihan ya. Nah, teman-teman tadi karena sudah mengisi presensi, nanti ditunggu ya untuk link rekamannya. Nah, buat teman-teman mahasiswa nih yang belum tahu, di layanan pandemi ini kita sudah melayani peminjaman buku loh. Peminjaman buku ruang baca. Caranya teman-teman bisa pesan dulu melalui online di link bit.ly/rbfib pesan pinjam. Dan itu akan kami layani setiap hari Senin dan Rabu. Bisa pilih jam berapa untuk datang ke kampus, jam 10, 11, 12, 1, atau 2 siang. Begitu ya. Jadi pastikan teman-teman cari buku apa yang mau dipinjam, kemudian pilih jamnya jam berapa untuk datang ke kampus. Nanti kita akan janjian di jam tersebut. Jangan lupa juga untuk dendanya, karena kita sudah terintegrasi dengan Perpustakaan Pusat ya secara sistem. Jadi untuk kuotanya akan bertambah. Kalau sebelumnya teman-teman mungkin menangi pinjam buku hanya boleh 2 buku saja. Sekarang teman-teman bisa pinjam 5 buku. Gitu ya. Jadi untuk per KTM itu kuota peminjaman teman-teman bisa sampai 15 buku. Nah, mungkin informasi ini teman-teman belum tahu, jadi kita sudah terintegrasi dengan Perpus Pusat. Misalnya teman-teman pinjam di ruang baca sejumlah 5, jadi 10 bukunya bisa pinjam di Perpustakaan Pusat. Jadi total keseluruhan teman-teman bisa pinjam 15 buku dalam 1 KTM. Dan masa pinjamnya lebih panjang. Kalau sebelumnya cuma 1 minggu, sekarang bisa 2 minggu.
dan bisa diperpanjang 2 kali. Jadi total bisa pinjam selama 6 minggu. Gitu ya. Untuk pengembalian bukunya gimana? Jadi teman-teman bisa langsung aja datang ke ruang baca untuk mengembalikan bukunya. Kalau untuk perpanjang buku bisa lewat iList secara mandiri gitu ya, pakai aplikasi iList for Student namanya, atau bisa juga WA saya saja, saya akan lakukan perpanjangan baik petugas begitu. Nah, untuk teman-teman yang kemarin untuk syarat yudisium itu untuk pengumpulan hard copy skripsi dan sumbangan bukunya itu yang di luar kota bisa dikirimkan saja melalui kurir dengan alamat FIB ya, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan. Jangan lupa ditujukannya kepada ruang baca FIB atau Nadia. Gitu saja. Kalau teman-teman posisinya masih di luar kota. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya setia sampai hampir pukul 12 ini belajar bersama begitu ya. Teman-teman bisa simpan nomor handphone saya untuk keperluan informasi tentang ruang baca atau pelatihan yang kami selenggarakan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Ruang Baca ya. Kalau belum follow, bisa di-follow @rbfibuner. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mas Obed. Mungkin ada tambahan sebelum kita nantinya akan tutup bersama dengan foto bersama. Ya, sebentar saja, Mbak. Ya. Ini pelatihan ruang baca ini akan berlanjut untuk bulan-bulan selanjutnya. Juga ada rencana materi-materi yang tentu saja berbeda dari tiap bulannya ya, Mbak ya. Ya, insya Allah, Mas. Ya, terus tambahan lagi jangan lupa untuk mengikuti sosial media ruang baca sekaligus sosial media Fakultas Ilmu Budaya. Ada Facebook, Twitter, Instagram, dan juga ada YouTube. Oh ya, barusan kita dari Fakultas Ilmu Budaya juga membuat akun di Spotify yang bagi teman-teman yang punya Spotify bisa follow akun FIB Unair kalau misal pengen mendengarkan materi dari dosen-dosen sekaligus sambil tiduran atau misal jalan-jalan kemana kayak gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah gabung di pelatihan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Obed. Baik teman-teman bisa dibuka videonya. Kita akan lakukan foto bersama yang nantinya akan saya upload di Instagram Ruang Baca. Jangan lupa untuk di-follow ya. Sudah ada di kolom chat. Untuk Instagram Ruang Baca, media sosial FIB, dan jangan lupa pantengin terus aja yang di-upload di YouTube FIB begitu. Silakan bisa di open video. Saya akan screenshot. Mas Amar, Mbak Inas, Mbak Atika, Lunggiawan, Manuela, Mbak Wijayanti, Mbak Kuita, Idelia Masa, oke, Mbak Manuela sudah. Silakan yang lain. Masih ada yang mau dibuka kah videonya? Sepertinya sudah ya. Oke, baik, kita akan berfoto. Silakan action. Saya hitungan ketiga ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Cheese. Tunggu sebentar. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Cheese. Oh, Mas Amar mau gabung. Monggo. Sudah siap? Sekali lagi ya. Kayak bebas boleh, berhubung tangan saya pegang keyboard, jadi nggak bisa. 1,
2, 3, cheese. Oke, baik. Sudah selesai fotonya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Obed yang sudah berkenan mengisi di kelas kami hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mas Obed dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan mempermudah pekerjaan kita dalam proses pembuatan sertifikat. Begitu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya dan setia sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan begitu ya. Saya tunggu untuk teman-teman join lagi di program-program pelatihan kami selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Teman-teman sehat selalu semuanya ya. Baik, mohon izin saya stop recording dan saya leave meeting ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.